one by one, looking back at everything we've done, every setback that we've overcome. Now I won't stop if you don't stop. Two by two, shaken by the world we woke up to, but together we can make it through. No, I won't stop if you don't stop, yeah. Wait, wait, what you gonna say, say when we get too close to letting go. Wait, wait, if you're gonna stay, stay, come and hold me closer, cause you know never get the high without the low. It's gonna be alright, cause still I know even in the night we get to show the best of us, the best of us. Kinda seems a line at info, kinda gets to right and makes to hope. Get up on the side, the slope is up. The best of us, the best of us. Saya Agus Samsi dari Depok. Ya, terumbu karang ini adalah bagian dari ekosistem laut. Jadi di laut itu ada beberapa yang penting harus kita jaga. Pertama, untuk ekosistem daratnya itu adalah bakaunya, kemudian pantainya itu adalah lamunnya, kemudian masuk ke lebih dalam itu adalah karang, terumbu karang. Karena terumbu karang itu nantinya akan menjadi sebuah ekosistem yang utuh di dalam menjaga kelestarian laut itu sendiri. Gitu. Makanya kenapa terumbu karang itu penting untuk kita pelihara, karena di dalam air. Ya, jadi kondisi pantai atau laut di Poso ini, dari pengalaman yang kami turun di beberapa spot itu banyak terjadi kerusakan. Ya, mungkin bisa dikatakan sampai 70% itu rusak terumbu karang karena pengambilan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Dulu mereka mungkin pakai bom, pakai potas gitu, sehingga banyak karang-karang yang hancur, karang-karang yang mati. Nah, ini juga menyebabkan di beberapa perkampungan nelayan itu mereka sulit sekarang untuk mendapatkan ikan, karena kan ikan itu, antara terumbu karang dan ikan itu adalah habitat ekosistem yang sangat baik bagi pertumbuhan ikan. Dia bisa bertelur di karang-karang itu. Nah, oleh karena itu inilah yang menjadi keprihatinan kita dengan melihat kondisi laut di Poso ini. Kami dari Poso Free Dive, sebuah komunitas yang bergelut di bidang olahraga air. Kami juga peduli dengan setelah kami turun di beberapa lokasi itu dengan kerusakan yang tadi saya sampaikan, ya, kami peduli dengan kondisi itu, sehingga kami membuat program bagaimana menjaga, membuat agar terumbu-terumbu karang di pantai ini kembali tumbuh, kembali bagus, kembali baik, dengan kita melakukan program namanya transplantasi terumbu karang. Nah, ini kami lakukan baik secara komunitas ataupun juga bersama dengan beberapa komunitas. Kita berkolaborasi. Kami juga memberikan penyampaian penyuluhan kampanye terumbu karang ini di masyarakat nelayan Kalamalea. Ini kami lakukan sejak kurang lebih 2019 ide ini jalan, dan sudah beberapa titik, kurang lebih Imbo 1, kemudian di sini ya, pada Apu ini ada 2 titik, kemudian di kampung nelayan juga ada 1 titik juga. Ini yang sudah kita upayakan, sehingga perlahan kita ingin melihat juga bagaimana tingkat pertumbuhan terumbu-terumbu karang yang kita tanam pada saat ini. Dari pencapaian yang kita lakukan, terutama yang 2019 itu kami menanam di bulan, kurang lebih di bulan 11 kami menanam 3 meja media. Itu barusan hari ini tanggal 27 Maret 2022 itu kami sudah melihat bagaimana terumbu karang itu sangat baik pertumbuhannya. Ya, jadi antar media itu sudah bertemu, ini sudah besar. Ya, kurang lebih sudah 2 tangan ini media. Itu dari awalnya
ukuran satu jari. Sekarang sudah menjadi seperti 2 tangan. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata potensi pengembangan terumbu karang di sini sangat baik. Tidak lupa juga setiap turun menempatkan di mana posisi itu, kami selalu melakukan penelitian lebih dulu. Bagaimana kondisi airnya, bagaimana kondisi sekitarannya, ya bagaimana supaya tentunya apa yang kita tanam ini memiliki hasil yang baik. Karena kami juga mengevaluasi beberapa tempat yang terlalu banyak misalkan adanya sumber air tawar yang masuk, ini menyebabkan pertumbuhannya lambat. Nah, ini menjadi evaluasi yang kami lakukan sehingga kedepannya kita ketika membuat program ini kita bisa tepat di mana posisinya. Jadi sampai saat ini ternyata pertumbuhan terumbu karang dalam 2 tahun, kalau bisa saya katakan ini cukup cepat ya, dengan melihat contoh yang ada di Padapu ya, dari sekitar 7 cm sekarang bisa menjadi 20 cm, 30 cm. Nah, ini sangat cepat ya. Ini termasuk kenapa? Karena air di sini posisinya sangat bagus, terhindar dari masuknya air tawar dari sungai. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Nama saya Vicky, tinggal di Poso di Wonosobo, Kota Tua. Jadi ketika kita lakukan aksi yang kemarin setelah transplantasi karang, itu kita juga tiap minggu dan tiap bulan itu harus ngecek dulu mana tentang perkembangan setiap jenis-jenis karang yang kita sudah lakukan metode transplantasi. Jadi ketika sudah waktunya untuk dilepas dari substratnya itu untuk digabungkan, dipindah ke tempat yang lebih layak untuk lebih lanjut untuk ditindak lebih lanjut lagi. Jadi untuk melakukan proses transplantasi karang berikutnya. Jadi bicara tentang laut itu bukan hanya sekedar aksi kemarin kita lakukan transplantasi terumbu karang. Jadi kita buat itu yang dimana gerakan aksi jaga laut, yang dimana sebagai teman-teman atau kita sebagai masyarakat yang sadar akan lingkungan, yang orang bilang cintakan alamnya. Jadi kita lakukan aksi itu bukan hanya sekedar transplantasi, tapi kayak aksi pungut sampah, bersih sampah itu entah di dalam laut dan di permukaan bibir pantai gitu. Jadi kita mempelajari teknik freedive itu bukan hanya sekedar menikmati ekosistem yang ada di laut, tapi belajar freedive itu bisa lebih ke ini lebih berguna untuk alam, kayak lakukan transplantasi. Dan saya juga dengan teman-teman ada beberapa itu yang spearfishing, yang dimana melalui freedive itu kita untuk belajar teknik menyelam untuk ke arah spearfishing, yang dimana cara menangkap ikan dengan cara tradisional kayak memanah ikan. Yang dimana kalau tekniknya spearfishing itu lebih ke arah ramah lingkungan, yang dimana ketika masuk ke dalam menggunakan gun, jadi ada beberapa ikan yang memang yang khusus untuk dikonsumsi itu disuut, dipanah atau sesuai kebutuhan. Tidak yang kayak ada beberapa yang terjadi di sini yang lagi sekarang ini lagi sangat marak terjadi itu kayak pengoboman, potas ikan gitu. Jadi kalau kita kumpul di sini ini bukan hanya sekedar kumpul atau buat komunitas apa, jadi yang dimana bisa sambil menikmati laut itu dan mengangkat bahwa Poso itu punya laut, yang dimana Poso tidak hanya terkenal kayak kemarin. Kalau bicara Poso itu selalu terkenal bahwa ada objek wisata yang di danau atau di pegunungan, bahwa Poso juga punya laut yang indah, yang dimana di dalamnya bisa dijual. Ada beberapa kayak di sekitar tempat latihan ini spot-spot untuk underwater bisa, atau buat video yang enak-enak lah di dalam ini boleh. Kayak di pojok sana itu ada siluman manual, yang dimana tempat main kita untuk nikmati alam. Gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hendratmo. Kebetulan saya di sini bergabung dengan Apnea Poso Community, di mana kita di Apnea Poso Community ini bergerak di 2 bidang. Ya, saya yang pertama itu tentang freedive, kemudian yang kedua tentang konservasi terumbu karang dan juga menjaga laut. Nah, yang mana di sini saya ingin mengulas sedikit tentang apa sih sebenarnya
kita atau manfaat dari menjaga terumbu karang dengan cara membuat konservasinya seperti apa, seperti itu. Untuk sebenarnya manfaat paling utama atau paling penting tentang terumbu karang, yaitu terumbu karang ini salah satunya untuk pemecah ombak, kemudian penyedia ikan-ikan, kemudian tempat berlindungnya ikan, dan juga tempat hidupnya ikan. Ya, terus bicara masalah konservasi, kalau bicara masalah konservasi, kita cara mengkonservasi terumbu karang yaitu dengan metode transplantasi terumbu karang, yang mana manfaat dari transplantasi terumbu karang ini yaitu ya kita membuat konservasinya atau kita menjaga, melindungi dan juga melestarikan, yang mana kita melihat sudah banyak atau marak sih untuk terjadi bom-bom atau racun-racun yang mana yang mengakibatkan terumbu-terumbu karang itu rusak dan mati, seperti itu ya. Makanya kita melakukan namanya transplantasi terumbu karang. Banyak sih sebenarnya sudah dilakukan, cuman kalau kita di sini ya kita baru kita sudah melakukan, sudah mungkin jalan 3 tahun kita melakukan transplantasi terumbu karang. Terus kalau untuk kita di sini yang kita transplantasi terumbu karang ini yaitu karang-karang yang berancing atau karang yang berjari-jari. Sebenarnya hampir semua jenis terumbu karang itu bisa ditransplantasi, cuman karena teknik atau metodenya yang membuat kita, kalau untuk di sini sih sebenarnya kendala tentang bahannya sih. Tapi kalau untuk yang bisa kita lakukan di sini, yang paling umum atau yang paling sering digunakan itu transplantasi, yaitu kita terumbu karang yang itu yang biasa dibilang karang berancing atau karang berjari-jari. Ya, itu karang yang kita transplantasi seperti itu. Terus untuk metodenya ya kita pakai metode meja besi atau rangka besi. Terus teknik yang kita gunakan di transplantasi untuk kita di Apnea Poso Community, tekniknya kita free dive. Karena ada 2 teknik untuk melakukan transplantasi, yaitu yang pertama diving, kemudian yang kedua itu free dive. Kalau kita di sini kita menggunakan teknik free dive karena memang dasarnya basicnya kita yaitu free dive dan juga konservasi terumbu karang dan menjaga laut. Terima kasih.